Halo sahabat Inusian, dunia robotika menjadi salah satu pilihan yang dapat menunjang proses pendidikan yang diharapkan mampu menguasai keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di abad 21. Seperti computational thinking, creativity, communication, dan collaboration. Karena itu, robotika dirasa sudah perlu diimplementasikan di sekolah. Kali ini kita akan membahas mengenai implementasi robotika di sekolah ala Iza Muhida. Jadi untuk menunjang pembelajaran robotik di sekolah diperlukan robotik kit. Dan saat ini sudah banyak sekali robotik kit yang bisa digunakan ya oleh siswa di sekolah dan juga untuk bagian daripada kurikulum sekolah ya, seperti misalkan Arduino, robot Lego Mainstream ya, Fisher Technic dan sebagainya. Nah, penggunaan robot kit itu sangat bagus sekali ya, tetapi kita perlu mencatat kalau misalkan robot kit itu berasal dari luar negeri, ini tentu biayanya akan sangat mahal. Jadi tidak hanya dari segi biaya, tapi juga kalau ada kerusakan untuk perbaikan juga akan sangat mahal. Nah, untuk itu kita perlu mencari robot kit yang ada di dalam negeri. Jadi kita perlu membangun kemampuan bangsa kita untuk menyiapkan robot kit yang bisa digunakan oleh anak-anak kita sendiri. Jadi belajar robotik itu akan meningkatkan kemampuan logika. Ya, salah satu dalam penilaian dalam PISA adalah bagaimana tentang computational thinking, ya, berpikir secara logis. Dan itu ada dalam kegiatan robotik. Jadi dengan belajar robotik kita akan belajar bagaimana memprogram, ya, berpikir logis, kemudian bagaimana membuat suatu urutan-urutan, suatu perhitungan, ya, baik itu perhitungan matematik ataupun untuk sains. Kemudian juga bagaimana perhitungan tersebut bisa kita selesaikan ya dengan baik sekali. Jadi dengan robotik kita akan ditantang ya, seperti misalkan untuk memecahkan masalah yang tentunya ada di PISA, di ujian PISA ya, tentang bagaimana kita mendapatkan soal, kemudian kita mencoba memecahkan masalah. Jadi dengan adanya kegiatan robotik kita akan menunjang ya agar anak-anak kita memiliki kemampuan yang cukup tinggi ya dalam menyelesaikan soal-soal yang ada di PISA. Jadi untuk belajar robotik itu memerlukan dasar matematika dan sains. Ini sangat penting sekali. Jadi kita tidak hanya belajar robotik tanpa ada basic matematik dan sains. Jadi matematik dan sains itu sangat penting sekali untuk menunjang robotik ya. Tetapi dari hasil robotik itu juga bisa timbal balik untuk menunjang matematik dan sains. Karena persoalan-persoalan yang ada di robotik itu nanti bisa mendorong kita berpikir lalu untuk mencari tool-tool lain yang ada di matematik dan sains sehingga bisa membuat pelajaran sains itu menjadi lebih kaya ya, lebih baik, lebih meningkat, ilmunya lebih tinggi. Jadi sangat penting sekali ya kita bisa memadukan antara robotika dan sains, dan ini akan sangat menunjang. Jadi satu sisi bisa menunjang keterampilan robotik, tapi saat yang sama itu bisa meningkatkan ilmu matematika dan sains kita. Jadi saya sendiri ya di Universitas Bandar Lampung itu telah mengembangkan suatu metode pelajaran robotik yang disebut dengan ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Ya, apa ciri khas daripada metode ATM ini? Yaitu pertama, kita membuat robot kit sendiri. Jadi produk dari Indonesia ya, seperti ini. Ya, di mana kita bisa membuat bermacam-macam pemrograman ya dengan menggunakan bahasa visual ya, berbasis pemrograman Scratch. Kemudian kita bisa membuat berbagai macam robot. Ini bisa sampai 50 plus robot
ya, dari mulai robot soccer, robot AI, robot IoT, sampai robot-robot yang misalkan untuk water dispenser, lalu robot untuk parking dan sebagainya, bisa dibuat oleh anak-anak. Jadi dari metode ATM, amati, tiru dan modifikasi, pertama-tama anak-anak akan disuruh melihat bagaimana sih cara kerja robot itu. Ya, bagaimana kita ada manualnya, ada manual book, anak-anak disuruh meniru dulu, ya, dan mengamati dari program yang ada, robot yang ada. Kemudian anak-anak diminta untuk memodifikasi. Jadi dia harus bisa membuat sesuatu yang baru. Tidak harus semuanya memang. Jadi harus ada sesuatu yang dia ubah berdasarkan idenya sendiri. Setelah itu anak-anak kita dorong untuk masuk ke kompetisi, yaitu anak-anak bisa presentasi di hadapan orang tua atau gurunya dari ide yang dia dapatkan, kemudian dia wujudkan dalam program yang ada di robot, kemudian dia berargumen dengan guru dan teman-temannya tentang idenya. Nah, ini akan membuat anak-anak bisa menjadikan dirinya sebagai inovator. Jadi dia bisa membangun idenya, kemudian juga dia bisa untuk menciptakan hal-hal yang baru yang berguna bagi dirinya dan mungkin untuk sekolahnya. Jadi kami membuat robot kit ya yang namanya robot ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini bisa digunakan oleh anak-anak di sekolah dari mulai kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Kemudian pemrograman robot ini menggunakan metode visual seperti pemrograman Scratch. Jadi anak-anak tinggal hanya mengklik dan menggeser menu-menu pemrogramannya, lalu kemudian dia upload ke robot ini sehingga robotnya bisa bekerja sesuai dengan program yang dia buat. Kemudian robot ini bisa dikembangkan hingga kita bisa membuat menjadi 50 jenis robot ya, dari mulai robot soccer, robot line follower, kemudian robot parking, lalu robot menghindari obstacle, lalu robot untuk AI ya, IoT, misalkan kita ingin mengontrol robot kita dari rumah, dari jarak jauh, kita juga bisa untuk robot untuk mencegah adanya pencuri ya, bisa kita buat. Jadi banyak sekali yang bisa dibuat oleh anak-anak. Lalu dari robot ini bisa digunakan untuk kurikulum di sekolah selama 6 semester. Jadi cukup selama 6 semester menggunakan satu buah robot saja, karena tadi ada 50 macam pelajaran di sana. Lalu selain daripada robot ini ya, kami juga membuat robot yang bisa digunakan untuk anak-anak dari mulai taman kanak-kanak ya, seperti ini. Ini adalah robot walker. Robot walker ini bisa berjalan. Jadi anak-anak bisa nanti merakit ya dari basic, karena dari pecahan puzzle nanti dirakit oleh anak-anak. Kemudian setelah dirakit menjadi sebuah robot, lalu mereka bisa untuk lomba. Ya, ini contohnya yang untuk robot walker. Lalu juga ada robot monyet ya. Robot monyet ini bisa memanjat tali. Sama dengan robot walker, robot monyet ini adalah penggabungan dari puzzle-puzzle. Jadi puzzle-puzzle yang banyak kita siapkan kepada anak-anak, lalu anak-anak akan mulai menggabungkan dengan menggunakan obeng kecil, lalu menjadi sebuah robot monyet ini. Lalu mereka bisa mencoba, bisa melakukan lomba dan sebagainya, dan bisa menunjukkan kepada teman-temannya hasil karyanya. Jadi kita coba kembangkan berbagai macam robot itu. Buat seorang pemula, robot apa sih yang direkomendasiin yang murah dan gak sulit? Oke, jadi saya merekomendasikan penggunaan robot ATM ini. Jadi karena ini buatan dalam negeri dan juga ada garansi yang cukup panjang ya, selama 1 tahun. Lalu untuk pelajaran pertama itu kita tidak memerlukan robot ini di awal ya. Kita bisa menggunakan software yang ada ya, berbasis Scratch untuk membuat game dan animasi. Nah, setelah 1 semester anak-anak nanti akan belajar menggunakan robot kit yang ada, dan itu pun tidak seluruhnya harus digunakan. Dia bisa menggunakan papannya dahulu ya. Dengan papannya ini menjadi lebih murah. Anak-anak bisa membuat berbagai macam program ya untuk robot. Nah, baru di semester berikutnya mereka memerlukan body dan semua yang ada di robot ini, sehingga untuk dari segi biaya dia bisa secara bertahap
Jadi anak-anak bisa mengumpulkan dananya ya dengan orang tua untuk belajar robot, tidak harus mengeluarkan uang yang cukup banyak ya. Tapi bisa dahulu kita, mungkin 1 semester pertama tidak perlu kita memiliki robot kit, tapi kita pakai program yang free, yang open source, yang bisa di-download, yaitu menggunakan bahasa Scratch. Baru semester kedua mereka pakai papan ya, papan robot. Semester ketiga baru pakai robot. Ya, kalau memang mau semuanya 1 semester juga bisa. Jadi tergantung dari keinginan anak-anak. Tapi alternatifnya kita sudah siapkan ya, dari mulai yang paling murah sampai yang paling mahal. Dan jangan sampai karena biaya ini menghambat anak-anak untuk belajar robot. Jadi kita harapkan anak-anak yang penting punya motivasi ingin belajar robot. Nanti kita carikan metodenya yang paling murah, yang sesuai dengan kondisi dan keinginan dari orang tua dan anak-anak. Ada nggak sih aplikasi buat belajar robotik virtual yang kita nggak perlu untuk beli robotiknya, tetapi bisa untuk mengoperasikannya secara virtual? Ya, ada yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu pemrograman berbasis Scratch yang dikembangkan oleh MIT dari Amerika Serikat. Jadi pemrogramannya itu menggunakan virtual, jadi kita bisa menggunakan komputer kita, baik itu pakai online ataupun pakai komputer kita. Ya, kita bisa memprogram macam-macam ya, membuat soal cerita, misalkan untuk membuat animasi game dan sebagainya bisa kita lakukan. Jadi ini sangat murah sekali. Baru kemudian kalau sudah menguasai pemrogramannya, baru kita menggunakan robot kit. Nah, itu mungkin ya tahap-tahap yang memang bisa kita kerjakan ya, agar metode belajar robotnya itu bisa benar sehingga anak-anak bisa menguasai pemrograman dan robot kit itu dengan cepat. Saya inginkan agar anak-anak yang ada di seluruh Indonesia itu memiliki keinginan untuk belajar computational thinking ya, melalui kegiatan robotik. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang menguasai teknologi. Jadi kita jangan sampai kalah dengan negara-negara lain ya. Jadi di negara lain, India, Cina, Amerika, mereka memiliki anak-anak yang hebat karena mereka bisa memprogram komputer, kemudian membuat robot ya, kemudian ikut dalam berbagai lomba robot. Nah, saya inginkan anak-anak di Indonesia juga seperti itu. Jadi mulai dari sekarang anak-anak belajarlah teknologi ya. Lalu coba misalkan buat klub robot di sekolahnya. Lalu ajak gurunya untuk membuat eskul di sekolahnya. Kemudian coba untuk mengadakan kelas robotik di sekolahnya. Dari yang sederhana, dari yang tidak memerlukan biaya yang mahal, sampai kemudian kalau memang kelas tersebut sudah memiliki kemampuan ya dalam pemrograman, baru membeli robot kit dan kemudian coba untuk mendesain dan ikut lomba. Saya yakin dengan cara begitu anak-anak di Indonesia akan menjadi orang yang hebat. Kita bisa menjadi inovator dan membuat Indonesia ini lebih maju. Saya akan memperkenalkan sebuah robot yang namanya robot walker. Robot ini bisa digunakan oleh anak-anak sejak taman kanak-kanak ya, yang ingin membuat robot. Jadi kenapa disebut robot walker? Karena robot ini bisa berjalan ya seperti manusia. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya ini ada dalam bukunya ya. Kita ada buku manual di mana nanti pertama-tama anak-anak akan menggabungkan komponen-komponennya. Jadi sebenarnya robot walker ini terdiri dari komponen-komponen yang bentuknya seperti puzzle ya, yang dibuat dari papan triplek. Kemudian puzzle ini dirakit oleh anak-anak dengan menggunakan obeng ya. Seperti ini, ada panduannya ya, mereka merakit pakai obeng, kemudian menggabungkan ya sampai dia memasang baterai ya seperti ini ya. Apabila sudah dipasang baterainya, maka robot ini sudah siap untuk digunakan. Nah, bagaimana cara menggunakannya ya? Setelah kita pasang baterai, kemudian kita switch on. Di sini ada switch, kita hidupkan ya, maka robotnya akan berjalan ya seperti orang ya. Dan ini pasti anak-anak akan senang sekali karena mereka bisa belajar membuat robot dari yang mulanya puzzle ya menjadi bentuk yang sederhana ya, menjadi bentuk lengkap
sehingga bisa berjalan. Oke, robot berikutnya adalah robot monyet ya, monkey robot, yang ini kelebihan daripada robot ini adalah bisa memanjat tali. Di bentuknya memang seperti monyet ya, seperti ini ya. Kita bisa lihat dia bisa manjat tali. Kemudian cara membuatnya pun sama dengan robot walker, yaitu menggabungkan papan-papan puzzle yang dibuat dari triplek, lalu dengan skrup dan motor ya, maka akan menjadi robot seperti ini. Kemudian kita kasih baterai ya, kita coba ya, lalu kita pasang di tali, maka robot ini akan memanjat seperti monyet ya. Kita lihat ya. Nah, kita lihat, jadi robotnya sudah bisa manjat ya. Jadi bisa manjat tali, walaupun talinya itu tinggi, dia akan terus memanjat ya. Jadi seperti monyet. Dan ini bisa dijadikan untuk bahan eksperimen bagi anak-anak ya, bagaimana sifat-sifat dari hewan-hewan ya, termasuk monyet. Robot berikutnya adalah robot ATM ya, yang disebut dengan robot amati, tiru, dan modifikasi. Robot ini menggunakan pemrograman yang mudah dibuat oleh anak-anak. Jadi pakai berbasis scratch. Jadi anak-anak bisa mengklik dan menggeser saja. Pada hari ini ya, saya mencoba membuat robot parkir. Jadi robot parkir itu di dalam pemrogramannya, kalau ada mobil di depannya, maka gate parkirnya akan naik ke atas sehingga mobilnya bisa lewat. Jadi setiap ada benda di depan robot ini akan membuat servo ya, motor servo ini akan bergerak 90 derajat sehingga akan mengangkat gate parkirnya. Oke, sekarang kita coba ya. Ya. Kita kasih benda misalkan ya. Nah, jadi kita lihat dia akan naik ke atas ya, kalau ada mobil. Jadi anak-anak bisa berkreatif ya, memiliki imajinasi bagaimana cara kerja gate parking yang ada di mall ataupun di rumahnya, sehingga mereka bisa membuat hal seperti itu. Oke, kita akan membuat robot soccer ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita harus masukkan dahulu pemrograman pakai menggunakan bahasa Scratch ke robot ini ya, pakai USB. Setelah itu kita juga bisa menginstal ya program yang ada di handphone ya, untuk menginstal program untuk remote control yang seperti ini ya. Dengan pemrograman remote control kita bisa mengontrol robot ini. Jadi robot ini kita akan gunakan sebagai namanya robot soccer. Jadi robot ini akan kita taruh bola di sini ya. Kalau kita ada lapangan, taruh bola, nanti robotnya akan maju menggiring bola ya, belok kanan, belok kiri, sehingga bola tersebut masuk ke gawang. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita pakai remote ini ya. Nah, seperti ini, saya tekan maju, dia maju ya. Mundur, belok kiri, belok kanan ya. Nah, ini kita gunakan untuk soccer. Jadi robotnya bisa bermain bola ya. Ini ada di salah satu perlombaan ya dalam Olimpiade robot, yaitu robot soccer. Biasanya lawannya lawan dua robot. Kemudian pemain yang bisa masukkan bola dalam waktu 3 menit ya, yang paling banyak poinnya, dia akan menang. Jadi mudah sekali ya. Jadi diharapkan ya Anda juga bisa membuat robot soccer ini.